رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 21 Sya'ban atau 22 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab yang berkaitan dengan puasa. Masih di dalam kitab kita Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama'. Di sini penulis menyebutkan as-siyamu wa fawaiduhu, puasa dan faedah-faedahnya. Puasa dan faedah-faedahnya. Baik, pengertian puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Dan seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Maryam alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala sauman, yaitu menahan berbicara, menahan tidak ngobrol. Nah, di sini menunjukkan bahwa arti dari puasa adalah menahan secara etimologi. Adapun secara terminologi syar'i, maka arti puasa adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki biniyatin minal akli wasyurbi wal jima'i wa sairil mufattirat min tulu'il fajri al-thani ila ghurubi syams min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah, dari orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus juga. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dari pengertian ini, maka
Puasa secara terminologi syar'i adalah proses beribadah kepada Allah. Ibadahnya dengan cara bagaimana? Menahan. Menahan apa? Makan, minum, berjima, dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai kapan? Dari mulai terbit fajar kedua, yaitu waktu subuh, sampai terbenam matahari. Dilakukan oleh siapa? Oleh seorang yang khusus, yaitu muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, selain wanita yang haid dan nifas, dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, kemudian penulis mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dituliskan atas kalian berpuasa sebagaimana dituliskan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar mereka bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Taib. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang hukum puasa. Hukum puasa adalah wajib bagi siapa yang muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas. Itulah yang disebut dengan hukum puasa. Dari ayat ini kita ambil pelajaran seperti itu, karena Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam, dituliskan atas kalian berpuasa. Dan apabila ada lafaz yang seperti ini, menunjukkan kepada perintah, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian penulis mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun", muttafaqun alaih. Puasa itu adalah tameng untuk menghindari dari api neraka. Untuk menghindari dari api neraka. Taib. Ini adalah keutamaan berpuasa. Nah, apa saja keutamaan berpuasa? Sebelum saya masuk kepada keutamaan berpuasa, maka saya ingin mendudukkan dulu beberapa poin yang tidak disebutkan oleh penulis di sini ya. Seperti misalkan penulis, kalau kita perhatikan di dalam kitabnya ini, belum menyebutkan tentang kewajiban puasa itu atas siapa saja. Ya, kewajiban puasa itu atas siapa saja. Maka kita harus kupas itu karena penting. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang ingin kita bahas yaitu syarat wajibnya puasa itu atas siapa saja. Yang pertama adalah Islam. Syarat wajibnya puasa yaitu Islam. Dan ini syarat wajib dan syarat sah. Artinya yang tidak Islam tidak sah puasanya dan tidak wajib puasanya. Maka tidak wajib puasa atas orang kafir dan tidak sah jika orang kafir berpuasa. Dan ini dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Hazm bahwa
Beliau berkata, "Ittafaqu ala anna siyama nahari Ramadan ala sahih al-muqim al-aqili al-baligh alladhi ya'lamu annahu Ramadan wa qad balaghahu wujubu siyamihi wa huwa muslim." Para ulama bersepakat bahwa puasa siang hari Ramadan wajib atas orang yang sehat, mukim, berakal, baligh, yang mengetahui bahwa itu adalah Ramadan dan telah sampai kewajiban berpuasa untuknya dan dia adalah seorang muslim. Nah, jadi ini adalah ijma'. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan yang berkaitan dengan hal ini, yaitu hukum mengqadha orang yang kafir yang asli jika masuk dalam agama Islam. Apa yang telah terlewat dari puasa wajib saat dia kafir. Apa hukum mengqadhanya? Maka jawabannya adalah jika seorang kafir asli masuk dalam agama Islam, maka tidak wajib baginya mengqadha apa yang telah terlewat dari puasa wajib selama dia kafir. Berbeda nanti hukumnya dengan seorang yang murtad. Jadi orang yang kafir asli, lalu dia masuk ke dalam agama Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha apa yang telah lewat dari puasa wajibnya selama kafirnya. Hal ini berdasarkan surat Al-Anfal ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka katakanlah untuk orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka diampuni untuk mereka dosa yang telah lewat. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr bin As radhiyallahu anhu saat masuk dalam agama Islam. Beliau berkata, "Amma alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu." Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Islam menghapuskan dosa yang telah lalu? Nah, dan kemudian dalil yang selanjutnya telah mutawatir dari Rasulullah SAW bahwa beliau tidak memerintahkan orang kafir asli yang masuk Islam untuk mengqadha kewajiban-kewajiban yang telah terlewatkan zaman kafirnya. Kemudian ini juga berdasarkan ijma' dari para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yajibu qada'u ma fata. Artinya, dan wajib baginya mengqadha apa yang telah lewat. Ya. Wariddah li'annahu iltazama al-wujuba bil Islam duna al-kufri al-asli ijma'an. Yaitu tidak wajib mengqadha bagi orang yang masuk dalam agama Islam dan dia sebelumnya kafir asli. Nah. Baik, kemudian hukum orang kafir asli jika masuk dalam agama Islam di siang hari bulan Ramadan. Apakah dia mengqadha akan hari itu? Maka jawabannya tidak. Dia tidak mengqadha akan hari itu dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini adalah pendapat ulama salaf. Ya, di antaranya Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'i, Imam Qatadah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Thawr, dan yang lain-lainnya. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah
Kalau orang kafir asli masuk dalam agama Islam, maka apakah dia menahan dari makan dan minum di sisa harinya saat dia masuk dalam agama Islam tersebut? Maka jawabannya adalah iya, ia menahan harinya. Kalau seandainya dia masuk dalam agama Islam di tengah hari bulan Ramadan, maka dari mulai tengah hari tersebut dia menahan untuk makan dan minum, ya, dan segala yang membatalkan puasa. Dan ini mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki, salah satu sisi dari mazhab Syafi'i, ya. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa dari kalian berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, di sini orang kafir yang masuk dalam agama Islam berarti dia sudah menjadi orang yang diwajibkan untuk menahan makan dan minum, maka dia menahan di sisa harinya saat dia sudah berpuasa, saat dia sudah masuk dalam agama Islam. Kemudian hukum mengqadha orang kafir untuk hari yang dia masuk dalam agama Islam. Jawabannya tidak wajib mengqadha. Misalkan hari ini orang kafir masuk Islam, maka apakah dia wajib mengqadha hari ini nanti di luar Ramadan? Jawabannya tidak. Dan ini ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan pendapat yang benar dari mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa demikian? Karena hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, beliau bercerita, amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan min aslama an adzin fin nas anna man kana akala falyasum baqiyata yaumihi wa man lam yakun akala falyasum fa innal yawma yawma Asyura. Nabi Muhammad SAW memerintahkan seseorang dari kabilah Aslam untuk menyerukan di tengah manusia bahwa siapa yang sudah makan, maka hendaklah dia menahan sisa harinya. Dan siapa yang belum makan, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk menahan siang hari dan tidak mengqadha'nya. Ya, kenapa? Karena dia pada waktu itu sudah menjadi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum mengqadha murtad, puasa orang yang murtad jika dia masuk dalam agama Islam, selama dia murtad. Maka jika orang murtad masuk dalam agama Islam, maka tidak ada qadha atas puasa yang dia telah tinggalkan, ya, selama dia murtad. Ini berdasarkan hadis riwayat berdasarkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Dalilnya tadi surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dalilnya perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Para sahabat tidak diperintahkan siapa yang masuk Islam dari orang yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengqadha apa yang telah mereka tinggalkan dari puasa. Dan para sahabat orang yang paling paham dari syariat Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini syarat yang pertama, yaitu syarat Islam, ya. Syarat yang pertama adalah syarat Islam. Kemudian syarat yang kedua, jadi syarat wajib puasa yang tidak disebutkan oleh penulis adalah yaitu syarat baligh. Nah, ini syarat baligh ini adalah syarat wajib. Apabila ada orang yang belum baligh berpuasa, maka
sah puasanya tetapi tidak wajib dia berpuasa. Sah puasanya tetapi tidak wajib dia berpuasa. Nah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha, 'anil na'im hatta yastayqidh, wa 'anil sabi hatta yablugh, wa 'anil majnun hatta ya'qil." Pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia eh, balik, dari orang yang gila sampai dia berakal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berdasarkan ijma', yaitu dinukilkan oleh para ulama di antaranya Imam An-Nawawi, la yajibu shaumu Ramadan 'ala sabi. Tidak diwajibkan puasa Ramadan atas anak kecil. Wala yajibu alaihi qadha ma fata qabla al-bulugh bila khilaf. Dan tidak diwajibkan bagi bagi dia untuk mengqadha apa yang sudah lewat sebelum balighnya tanpa ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Nah, itu ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan baligh ini apakah wajib mengqadha? Wajib mengqadha seorang yang baligh hari-hari yang telah lewat sebelum balighnya? Maka jawabannya tidak wajib. Ya, dan ini berdasarkan ijma', tidak wajib, dan ini berdasarkan ijma'. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan baligh ini adalah anak kecil jika sanggup untuk berpuasa ya dan tidak berbahaya atasnya, maka hendaknya para orang tuanya memerintahkannya untuk berpuasa agar dia terlatih, agar dia terbiasa. Dan ini adalah mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki dan pendapat sebagian ulama salaf, di antaranya yaitu Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Imam Muslim bin Ubaidillah Asy-Syihab Az-Zuhri, Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi, dan lain-lainnya, bahwa jika anak kecil sanggup untuk berpuasa tanpa ada bahaya, maka hendaklah orang tuanya melatihnya. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada anak kecil balik di siang hari bulan Ramadan, padahal dia dalam keadaan berbuka, anak kecil nih, dia tidak puasa karena siang hari bulan Ramadan dia tidak puasa karena masih kecil, belum balik. Ternyata dia balik di siang hari bulan Ramadan. Maka jawabannya adalah dia wajib menahan sampai berbuka, tetapi tidak ada qadha atasnya. Seperti anak laki-laki kecil, kemudian dia bermimpi di siang hari Ramadan, maka dia wajib menahan. Jika dia tidak berpuasa, dia wajib menahan. Kemudian setelah itu tidak ada qadha atasnya, ya, tidak ada qadha atasnya. Nah, ini syarat yang kedua, yaitu syarat baligh. Kemudian syarat yang ketiga, berakal. Seorang yang diwajibkan untuk berpuasa adalah yang berakal. Dan berakal adalah syarat wajib. Syarat wajib. Dan dalilnya tadi hadis Ali bin Abi Thalib bahwa pena diangkat dari 3 orang, salah satunya adalah dari orang gila sampai dia sadar. Dan berdasarkan ijma'. Baik. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan akal ini. Hukum puasa bagi orang gila. Maka jawabannya adalah tidak wajib berpuasa atas orang gila dan tidak sah puasa orang gila. Dan ini berdasarkan tadi hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga berdasarkan ijma' yang dinukilkan oleh Imam Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, atau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya adalah hukum orang hukum puasa orang yang gila jika sadar di tengah hari bulan Ramadan. Maka orang gila jika sadar di tengah hari bulan Ramadan wajib baginya untuk menahan sisa harinya. Wajib baginya untuk menahan sisa harinya. Baik. Jadi tidak boleh dia tidak menahan karena dia sudah menjadi ahli wajib setelah dia sadar dari gilanya. Apakah orang gila wajib mengqadha apabila dia sudah sadar? Orang gila jika dia sudah sadar tidak diwajibkan untuk mengqadha atas apa yang telah dia lewati dari tidak berpuasa selama dia gila atau hilang akal, baik itu banyak ataupun sedikit. Baik itu dia sadar setelah Ramadan atau di tengah-tengah Ramadan. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila ada orang berniat dari malam hari berpuasa, kemudian terkena gila di siang hari dan tidak sadar kecuali saat terbenam matahari. Tidak sadar kecuali saat terbenam matahari. Maka bagaimana ini? Nah, barang siapa yang niat puasa di malam hari, kemudian terkena kegilaan dan tidak sadar kecuali dengan terbenamnya matahari, maka puasanya sah menurut jumhur, ya. Dan ini mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalilnya tadi sama, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib, diangkat pena dari 3 orang. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan akal juga adalah al-atah. Al-atah yaitu hilang akal, ya. Tetapi tidak gila. Hilang akal tetapi dia tidak gila. Apa hukum puasa orang yang ma'tuh, ya, hilang akal tapi tidak gila? Hukumnya adalah tidak wajib dia berpuasa dan tidak wajib dia mengqadha. Tidak wajib dia berpuasa dan tidak wajib dia mengqadha. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah dipelajari tadi. Kemudian kharaq. Kharaq ini adalah hilang akal karena terlalu tua. Nah, ini hilang akal karena terlalu tua. Maka tidak ada kewajiban berpuasa dan juga tidak ada kewajiban mengqadha bagi orang yang kharaq, yaitu orang yang hilang akal karena terlalu tua. Dalilnya tadi surat hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Di situ bahkan disebutkan anil ma'tu hatta yufiq, dari orang yang hilang ingatan sampai dia sadar. Taib. Sekarang permasalahan selanjutnya yaitu dia berniat di malam hari berpuasa, tetapi kemudian pingsan sepanjang hari. Pingsan sepanjang hari. Maka jawabannya adalah jika dia pingsan sepanjang hari, ya, maka dan tidak bangun kecuali setelah terbenam matahari, tidak sah puasanya. Ya, tidak sah puasanya. Dan wajib dia mengqadha pada saat itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tadi adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yaitu muqim. Syarat yang keempat adalah muqim. Maka wajib berpuasa atas muqim. Dan ini adalah kewajiban yang syarat wajib, harus muqim. Dan ini berdasarkan ijma'. Ya, Imam Ibnu Hazm berkata, ittafaqu ala anna siyama nahari Ramadan ala sahih muqim al-aqil al-baligh alladhi ya'lamu annahu Ramadan wa qad balagha wujuba siyamihi wa huwa muslimun. Saya minum dengan tangan kanan. Ittafaqu ala para ulama bersepakat bahwa puasa di siang hari Ramadan
wajib atas orang yang sehat, mukim, berakal, baligh, yang mengetahui bahwa itu adalah Ramadan dan telah sampai kepadanya kewajiban puasa Ramadan. Dia adalah seorang muslim dan dia adalah seorang muslim. Nah, ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah sanggup atau mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa. Maka tidak wajib puasa bagi yang tidak mampu. Diwajibkan berpuasa hanya bagi yang mampu. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan keluasannya. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah tidak menjadikan atas kalian dalam beragama kesulitan. Nah, kemudian berdasarkan ijma', Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala berijma', menukilkan ijma', yaitu apa perkataannya, ittafaqu ala anna siyama nahar Ramadan ala sahih. Mereka bersepakat bahwa puasa siang hari bulan Ramadan pendapat yang dikuatkan. Syarat yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas. Wajib suci dari haid dan nifas ini syarat wajib. Ya, syarat wajib dan dinukilkan ijma' atasnya. Di antaranya yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, hukum puasa bagi wanita yang haid dan nifas. Diharamkan berpuasa baik wajib ataupun sunnah bagi wanita yang haid dan nifas. Dan tidak sah puasa mereka berdua dan wajib bagi mereka berdua mengqadha. Itu syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7. Yaitu niat di dalam puasa. Syarat yang ke-7 adalah niat dalam puasa. Dan niat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah di dalam hati. Dan niat wajibnya puasa itu dari mulai malam pertama. Ya, malam pertama. Kemudian permasalahan selanjutnya, apa hukum meletakkan niat di malam hari? Maka wajib meletakkan niat di malam hari sebelum terbit fajar. Dan ini adalah madhab jumhur. Inilah pendapat mayoritas para ulama, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan tergantung niat dan sesungguhnya seseorang apa yang dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, bolehkah berniat setiap hari? Jawabannya adalah boleh berniat setiap hari. Setiap malam maksud saya ya, diperbolehkan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu niat sudah kita bahas tadi sebelum subuh ya. Nah, hukum puasa, siapa yang ragu-ragu antara lanjut atau tidak. Nah, ini bagaimana? Maka jawabannya, siapa yang ragu-ragu dalam memutus niat puasa, sesungguhnya puasanya tidak batal selama tidak menetapkan pastinya. Dan ini adalah madhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu pendapat dari madhab Hambali. Nah, ini adalah syarat yang ke-7 dan yang terakhir. Nah, masuk kita lanjut kepada kitab kita. Penulis
rahimahullahu taala berkata, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah tameng. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kemudian penulis seakan-akan ingin menyebutkan kepada kita bahwa puasa itu adalah tameng, jadi melakukan hal-hal yang diharamkan. Saya akan sebutkan, dan dari sini ini adalah keutamaan-keutamaan puasa, ya, keutamaan-keutamaan puasa. Coba sekarang saya akan sebutkan keutamaan-keutamaan puasa. Yang pertama yaitu puasa lebih baik bagi seorang muslim jika ia mengetahuinya. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian puasa adalah penyebab untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa kita mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa agar kalian bertakwa. Nah, kemudian termasuk daripada keistimewaan puasa adalah berpuasa satu hari di jalan Allah, maka niscaya Allah akan menjauhkan dari api neraka selama 70 tahun. Nah, kemudian puasa adalah wasiat Nabi Muhammad SAW bagi salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu." Hendaknya kamu berpuasa, sesungguhnya ia tidak ada al-idla, senilai dengannya. Nah, puasa memasukkan seseorang ke dalam surga Rayyan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Dan pintu itu dinamai dengan Ar-Rayyan. Kemudian orang-orang yang berpuasa masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. La yadkhulu ahadun minhu ahad ghairuhu. Tidak ada yang masuk seorang pun darinya selain mereka. Nah, kemudian keistimewaan puasa juga adalah puasa menghapuskan dosa, yaitu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaum was-sadaqah wal amru wan nahyu. Seseorang gara-gara keluarga, harta, anak, dan tetangga, maka ini diperlukan untuk diberikan penghapus dosa atasnya. Nah, penghapus dosanya adalah sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini menunjukkan bahwa puasa penghapus dosa. Nah, kemudian puasa juga pemberi syafaat nanti kelak pada hari kiamat. Puasa juga menghilangkan rasa hasad dan dengki kepada seseorang dan juga penyakit-penyakit waswas di dalam hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri sabr wa thalathati ayyam min kulli syahr yudhibna wa haras sadar." Puasa pada bulan Ramadan dan 3 hari dari setiap bulan maka akan menghilangkan beratnya perasaan kalbu
yaitu beratnya sifat dari sifat iri dan dengki. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan berpuasa. Kalau kita sebutkan, maka ini saya akan sangat banyak sekali. Taib. Kemudian penulis mengatakan, "I'lam ya akhil muslim, anna shauma ibadah." Ketahuilah, wahai seorang muslim, bahwa puasa itu adalah ibadah. Walahu fawaidu adidah. Dan ia mendapatkan faedah-faedah dan yang sangat banyak. Baik, yang pertama, as-sawmu yurihu jihazal hadm wal ma'idah min ana'i amaliha al-mutawasil wa yudhibul fadalat wa yaqafil jism wa huwa mufidun aidan li amradin kathira wa yurihu siyam al-mudakhinin min ta'ati dukhan wa yusa'iduhum ala tarkih. Yang pertama, keutamaan puasa adalah disebutkan dalam buku terjemahan kita. Puasa itu mengistirahatkan pencernaan dan perut dari kelelahan kerja yang terus-menerus, mengeluarkan sisa makanan dalam tubuh, memperkuat badan, dan bermanfaat pula bagi penyembuhan beberapa penyakit. Di samping mengistirahatkan kaum perokok dari kecanduan rokok dan dapat membantu dalam upaya meninggalkannya. Nah, ini faedah dari faedah puasa. Nah, kemudian penulis mengatakan yang kedua, as-saum tahdzibun lin-nafs wa ta'widun laha 'ala al-khairi wan-nizam wat-ta'ah was-sabr. Penulis rahimahullahu taala berkata, puasa melatih dan pembiasaan jiwa untuk perbuatan kebaikan dan disiplin, ketaatan, dan kesabaran. Ini pembicaraan tentang keutamaan-keutamaan puasa ya. Yang ketiga, yash'uru as-sa'imu bil musawah baina ikhwanihi as-sa'ibin wa yasumu ma'ahum wa yuftiru ma'ahum wa yahissu bi ahwadati islamiyah 'ammah wa yahissu bil ju' wa yuwasi ikhwanahu bil ja'in wal muhtajin. Nah, kemudian orang yang berpuasa merasakan adanya persamaan dengan saudaranya yang berpuasa. Ia berpuasa bersama, berbuka bersama, merasakan adanya kesatuan yang menyeluruh dan dapat merasakan lapar sehingga dapat ikut prihatin terhadap saudara-saudaranya yang mengalami kelaparan dan kebutuhan. Maka ini para ikhwan yang dirahmati, salah satu faedah dari puasa. Salah satu faedah dari puasa. Lalu setelah itu penulis menyebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Ini adalah menunjukkan keutamaan berpuasa. Ya, keutamaan berpuasa. Kemudian man shama ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr, rawahu Muslim. Siapa yang puasa Ramadan lalu ia ikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ini adalah seperti puasa dahr. Nah, kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-muradu salatut tarawih. Siapa yang beribadah di malam hari karena iman dan berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, itu tadi adalah bab puasa dan faedah-faedahnya. Dan tentunya kita masih banyak sekali ingin menggali keutamaan puasa dilihat dari sisi faedah-faedahnya. Nah, sepertinya sudah selesai pembicaraan kita tentang puasa. Ya, tentang puasa. Di sini penulis mengatakan
As-siyamu wa fawaidu, puasa dan sikap eh, sikap kehati-hatiannya. Faedah-faedah dari puasa. Insya Allah kita akan membahas nanti wajibuka fi Ramadan, kewajibanmu saat di dalam bulan Ramadan. Nah, mungkin kita sekarang kepada sesi pertanyaan. Nah, silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Apabila ada seorang yang berbuka di belum waktunya, maka pada saat itu dilihat keadaannya. Apabila dia mengetahui bahwa itu belum waktu berbuka, maka batal puasanya dan dia wajib mengqadha di lain hari. Kemudian apabila dia baru tahu setelah dia memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulutnya bahwa waktu itu belum berbuka, maka pada saat itu tidak mengapa, sah puasanya dan tidak batal puasanya dan tidak ada kewajiban mengqadha atasnya. Karena Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah tulis dosa atas kami jika lupa atau jika kami keliru. Nah, tidak mengetahui di sini pada saat itu bahwa itu bukan sudah azan maghrib, ternyata dia langsung saja mengambil makanan. Nah, maka yang seperti ini tidak batal kalau memang tidak tahu. Wallahu alam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala amma ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum kunut pada sholat eh, tarawih, maka jawabannya adalah disunnahkan kunut pada sholat tarawih, meskipun tidak diwajibkan dengan ketat tentang kunut pada sholat tarawih. Nah, kemudian setelah itu pertanyaan yang kedua tentang apa tadi ya? Mohon maaf. Ya, kunut pada sholat subuh ini tidak disyariatkan karena Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakannya sampai beliau meninggal dunia.
ya. Dan beliau pernah berkunut subuh bukan kunut karena waktu subuhnya, tetapi berkunut karena memang waktu itu diperlukan untuk berkunut, yaitu yang disebut dengan kunut nazilah. Maka pada saat itu kunut subuh dia tidak mengikutinya, baik itu yang sholat sendirian atau sholat berjamaah. Sholat sendirian tidak mengerjakannya, sholat berjamaah tidak mengikutinya. Wallahu a'lam. Nah, eh, kita dudukan dulu istilah-istilah. Ada sholat witir, ada kunut pada sholat witir. Nah, itu lebih tepat ya. Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan di setelah sholat isya ataupun di akhir waktu sebelum sholat subuh, ya. Yaitu sholat witir dan dikerjakan dalam jumlah yang ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian, apakah disyariatkan membaca kunut pada sholat witir? Jawabannya adalah ahyanan, terkadang, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mengerjakan sholat witir, kunut pada sholat witir, kunut pada sholat witir, dan dikerjakannya antara dua, antara sebelum eh, ruku atau setelah ruku. Nah, wallahu a'lam. Boleh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Naam, iya boleh. Karena Rasul SAW bersabda, salatul laili wan nahar masna masna. Salat siang dan malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wallahu alam. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Tidur di sepanjang siang, nah, ini tidak dibenarkan bagi orang yang sedang berpuasa. Dikarenakan selama dia tidur tersebut, semestinya dia bisa mengerjakan aktivitas ibadah. Baca Quran, berzikir, berdoa. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Tentang yang pertama, tentang apa tadi? Oh ya, ya.
eh, hilang akalnya karena sakit, berarti dia tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah, ya karena hilang akalnya. Maka kalau dia berpuasa, kalau dia bisa bayar fidyah, maka eh, diwajibkan baginya untuk berniat. Sedangkan hilang akal tidak bisa berniat. Itu permasalahannya. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua tadi, kalau seandainya dia minumnya tersebut dengan sengaja, padahal dia muslim balik berakal, maka dia wajib mengqadha di lain hari karena sudah berbatal. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah. Ini bermacam-macam. Yang penting pada kenyataannya dia hilang akalnya atau enggak. Dan umurnya tua. Umurnya tua ini bisa 50 ke atas, 60 ke atas. Ya, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Selama dia tidak bisa meletakkan niat, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Ya. Eh, Asal hukumnya diperbolehkan, tetapi dilakukan kadang-kadang. Bagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun salat tarawih maka disyariatkan untuk berjamaah. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW juga 3 sampai 4 malam. Nah, tetapi untuk tahajud maka tidak disyariatkan berjamaah terus-menerus, tetapi jika dilakukan boleh karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Insyaallah, insyaallah. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Seorang muslim ketika ingin memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, maka seyogianya dia mengerjakan beberapa hal berikut. Yang pertama, menyambutnya dengan sukacita, sebagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ini Nabi Muhammad SAW katakan di hadapan para sahabatnya, seakan-akan beliau ingin menyambut bulan Ramadan tersebut. Maka bersuka citalah menyambut bulan Ramadan. Siapa yang mempunyai media sosial, sebarkan kepada kaum muslimin bahwa, dan kepada dunia bahkan, bahwa kaum muslimin tahun ini 1444 Hijriah sedang mau memasuki Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Yang bisa membuat video, buatlah video. Yang bisa membuat desain grafis, flyer, buatlah desain. Yang jelas, bersukacita atas masuknya seorang muslim ke dalam bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan memasuki bulan Ramadan adalah
persiapan tekad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan tekad untuk beribadah kepada Allah ini karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai pencari kebaikan, sambutlah Ramadan. Ya, sambutlah Ramadan dengan beramal saleh. Nah, maka pada saat itu dia harus bertekad untuk benar-benar menambahkan kadar, kualitas dan kuantitas ibadahnya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara agar bisa menumbuhkan semangat untuk beribadah di dalam Ramadan? Yang pertama, harus meyakini bahwa Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang kebaikannya terus bertambah. Ini termasuk daripada hal yang pertama. Hal yang kedua agar semangat beribadah adalah yaitu harus mengetahui bahwa Ramadan hanya 29 sampai 30. Sampai 30 hari saja, tidak lebih daripada itu. Maka kita harus menggunakan kesempatan ini. Jangan-jangan kesempatan ini adalah kesempatan terakhir. Dan apabila hari pertama Ramadan sudah berlalu, maka dia tidak akan pernah bisa kembali. Walau kita bayar dengan sebesar apapun dari dunia. Ini poin yang kedua, agar semangat beribadah pada bulan Ramadan. Poin yang ketiga, agar semangat beribadah pada bulan Ramadan adalah dia harus mengetahui dan meyakini bahwa tujuan puasa adalah bertakwa. Sebagian orang puasa-puasa tidak bertakwa. Tujuan puasa bertakwa, mengerjakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, dan itu ada dalam puasa. Nah, dengan begitu dia semangat beribadah kepada Allah. Yang keempat, agar menjadikan seorang semangat beribadah kepada Allah adalah dia harus mengetahui amalan-amalan inti di dalam bulan Ramadan. Dan amalan inti tersebut adalah mendirikan sholat, berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, kemudian tarawih karena iman dan berharap pahala, kemudian bersedekah, terutama membukakan puasa orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka, kemudian yang kelima, berumrah dalam bulan Ramadan karena senilai dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Yang keenam adalah membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak khataman Al-Quran. Ya. Nah, ini adalah amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan yang harus diketahui sehingga menambah semangat untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Yang terakhir, yang menambah semangat untuk beribadah kepada Allah dalam bulan Ramadan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah akan memberikan kemudahan. Wallahu a'lam. Nah, Waalaikumsalam.